Namaku Risa Purbasari. Usiaku 35 tahun. Orang-orang di luar sana selalu melihatku sebagai wanita yang sempurna. Direktur sebuah bank besar, berpenampilan elegan dan mapan secara materi. Aku sering dipuji karena karierku yang melesat cepat, karena keberanian dan kerja kerasku setelah ditinggal suami sejak 3 tahun lalu. Namun, di balik semua pujian itu, ada kesunyian yang tak pernah bisa kuceritakan pada siapapun. Setiap malam aku pulang ke rumah besar yang sepi, hanya ditemani suara detak jam dinding. Orang-orang mengira aku bahagia, padahal sebenarnya aku merasa kesepian. Hari itu, seperti biasa, aku datang ke kantor lebih pagi. Setumpuk laporan menunggu di mejaku, telepon tak henti-hentinya berdering, dan rapat sudah menanti di jadwal. Rutinitas yang padat membuatku sibuk, tapi tetap saja ada ruang kosong di hatiku yang tak terisi. Pagi itu aku sempat memperhatikan seorang wajah baru di kantor. Dia sedang membersihkan kaca besar di lobi bank. Gerakannya cekatan, namun ada ketenangan dalam sorot matanya. Seragamnya sederhana. Jelas ia bukan staf kantor, melainkan cleaning service. Aku hanya melirik sekilas, tapi entah mengapa, ada sesuatu dari dirinya yang membuatku menoleh sekali lagi sebelum melangkah masuk ke ruanganku. Aku tak tahu saat itu bahwa pertemuan sekilas itu akan mengubah hidupku selamanya. Dan ternyata, hanya beberapa jam setelah aku melihatnya, takdir kembali mempertemukan kami dengan cara yang tak kuduga. Siang itu, aku baru saja keluar dari ruang rapat yang melelahkan. Kepalaku penuh dengan angka-angka, strategi bisnis, dan laporan cabang. Aku berjalan di lobi sambil memijat pelipis, ketika tiba-tiba aku mendengar suara lirih seorang nasabah tua yang menjatuhkan map berisi dokumen-dokumen pentingnya. Orang-orang hanya melintas tanpa peduli, tapi bayu pemuda cleaning service yang kulihat tadi pagi langsung bergegas menolong. Dengan sabar ia memunguti lembaran-lembaran kertas yang berserakan, lalu menyerahkannya kembali sambil tersenyum ramah. "Tidak apa-apa. Hati-hati ya," ucapnya lembut kepada nasabah tua itu. Aku terdiam beberapa langkah dari sana, memperhatikan semuanya. Ada ketulusan dalam sorot mata Bayu. Sesuatu yang jarang kutemukan, bahkan dari para manajer atau rekan kerja selevelku. Senyumannya sederhana, tapi entah mengapa membuatku merasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sebuah getaran halus di hatiku. Getaran yang membuatku sedikit takut sekaligus penasaran. Aku berjalan lagi menuju ruanganku, namun langkahku terasa berbeda. Aku tak bisa berhenti memikirkan Bayu, seorang cleaning service yang bahkan baru ku kenal namanya dari seragamnya. Dan aku bertanya dalam hati, kenapa aku, seorang direktur bank, justru mulai kagum pada pemuda sederhana itu? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sepanjang hari. Bahkan, saat aku kembali duduk di balik meja kerja penuh tumpukan berkas, aku mencoba mengabaikannya dengan menenggelamkan diri dalam laporan bulanan. Tapi bayangan wajah Bayu saat menolong nasabah tua tadi tak mau pergi dari pikiranku. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, tulus, jujur, dan tanpa pamrih. Sore itu, AC di ruanganku mendadak mati. Ruangan terasa pengap dan membuatku gelisah. Aku memanggil Ratna, asistennya, untuk segera mencari teknisi. Tapi tak lama kemudian, pintu ruanganku diketuk pelan. Dan yang muncul di ambang pintu bukan teknisi, melainkan Bayu dengan senyum sopannya. "Permisi, Bu Risa. Saya diminta Ratna untuk bantu cek sementara sebelum teknisi datang," katanya sambil menunduk sedikit. Aku menatapnya, wajahnya berkeringat. Seragam kerjanya sederhana, tapi ada kehangatan yang memancar darinya. Saat ia naik ke kursi untuk mengecek ventilasi pendingin, aku justru merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Kalau boleh tahu, sudah lama kamu kerja di sini?" tanyaku. Berusaha terdengar biasa saja. "Baru beberapa bulan, Bu," jawabnya sambil tersenyum singkat. "Saya senang bisa kerja di bank ini, meski hanya sebagai cleaning service." Kata-katanya sederhana, tapi justru menusukku. Meski hanya sebagai cleaning service, Bayu mengatakannya tanpa keluhan, seolah ia benar-benar tulus menerima keadaannya. Aku menunduk, pura-pura membaca berkas di meja. Padahal hatiku sedang kacau. Aku mulai menyadari perasaan ini tidak wajar. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin aku penasaran.
Dan sejak sore itu, aku tahu hidupku tak akan lagi sama. Namun, aku juga tak pernah menyangka bahwa orang-orang di sekelilingku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diriku. Keesokan harinya, saat aku memasuki lobi bank, aku sempat melihat Bayu sedang merapikan kursi tunggu nasabah. Aku hanya tersenyum singkat. Tapi entah mengapa langkahku melambat. Mungkin terlalu jelas, karena beberapa staf terlihat saling berbisik sambil melirikku. Aku mencoba mengabaikannya. Namun saat jam makan siang, Ratna asisten setiaku mendekat dengan wajah setengah bercanda. Bu Risa, akhir-akhir ini ibu sering sanem-sanem sendiri ya? Jangan-jangan ada yang bikin hati ibu bahagia, katanya sambil mengedipkan mata. Aku menahan napas sejenak, lalu tertawa kecil untuk menutupi kegugupan. Kau kebanyakan menonton drama, Ratna. Aku terlalu sibuk untuk urusan seperti itu. Ratna tertawa, tapi tatapannya tajam, seolah ia tahu ada sesuatu yang sedang kucoba sembunyikan. Siang itu, aku berjalan melewati pantry kantor, dan tanpa sengaja, ku dengar dua karyawan muda sedang berbisik. Ibu direktur kita kok sering ngobrol sama Bayu ya? Ah, masa? Jangan bercanda. Mana mungkin seorang direktur sama cleaning service, tapi aku lihat sendiri. Kemarin, rasanya aneh aja. Aku tercekat. Mereka langsung terdiam ketika menyadari aku berdiri tak jauh dari sana. Aku melanjutkan langkah dengan wajah tenang, tapi di dalam dada, hatiku bergejolak. Aku sadar, kedekatanku dengan Bayu yang bahkan belum seberapa sudah mulai jadi bahan omongan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut, bukan pada perasaanku, tapi pada pandangan dunia. Sejak gosip itu terdengar di telingaku, aku berusaha menjaga jarak dengan Bayu. Aku menahan diri untuk tidak terlalu lama memandangnya, tidak lagi menyapanya lebih dulu, bahkan menghindari tempot-tempot di mana aku tahu dia sedang bekerja. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin aku sadar betapa aku merindukan ketulusan sikapnya. Ada kehangatan sederhana yang selalu ia bawa, sesuatu yang tidak pernah kutemukan dari rekan-rekan kerja setara, bahkan dari para pejabat tinggi yang sering duduk bersamaku dalam rapat penting. Suatu sore, aku berdiri di balik kaca ruanganku, menatap ke arah lobi. Bayu terlihat sedang membantu seorang ibu muda yang kerepotan menggendong anak sekaligus membawa beberapa berkas. Ia menawari kursi, mengambilkan minum, bahkan menenangkan si kecil yang menangis. Aku menutup mata sejenak, merasakan hatiku kembali bergetar. Bagaimana bisa aku membiarkan gosip konyol menghentikan perasaan ini? Namun suara logika segera menyusul. Risa, kau direktur. Bayu hanyalah cleaning service. Apa kata dunia kalau kau benar-benar jatuh hati padanya? Malam itu, aku pulang dengan hati yang kacau. Aku duduk di kursi ruang tamu rumah besar yang sepi, memandangi foto mendiang suamiku di meja. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku lelah berpura-pura kuat. Bisikku pelan. Aku hanya ingin dicintai dengan tulus. Tapi, apakah mungkin aku menemukannya dalam diri seorang pemuda sederhana seperti Bayu? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam, hingga akhirnya aku memutuskan aku harus tahu jawabannya. Keesokan paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Lobi masih sepi. Hanya terdengar suara alat pel lantai yang digerakkan Bayu. Ia tampak sibuk, tak menyadari aku berdiri memperhatikannya dari jauh. Ada ketenangan dalam setiap gerakannya, seolah ia benar-benar menikmati pekerjaannya meski sederhana. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Selamat pagi Bayu, sapaku dengan suara yang kubuat seramah mungkin. Ia sedikit terkejut, lalu buru-buru menunduk. Pagi, Bu Risa. Wah, ibu datang lebih awal ya? Aku tersenyum tipis. Iya. Kebetulan ada beberapa berkas yang harus saya cek. Kamu sendiri? Selalu sepagi ini? Sudah biasa, Bu. Kalau datang pagi, pekerjaan lebih cepat selesai. Lagi pula, saya suka suasana tenang begini. Jawabnya dengan jujur. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku semakin penasaran. Kejujuran, sederhana, tidak dibuat-buat. Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Kalau ada waktu luang, mampirlah ke pantry. Aku sering merasa bosan makan sendirian. Bayu menatapku. Jelas terlihat ragu. Aku bisa merasakan keraguannya.
Mungkin karena statusku, atau karena gosip yang sudah beredar. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik Bu, kalau tidak mengganggu, aku hanya tersenyum. Lalu kembali melangkah ke ruanganku. Tapi dalam hati, aku tahu, langkah kecil ini bisa menjadi awal dari badai besar. Dan benar saja, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Siang harinya, saat sebagian besar staf sibuk makan di luar, penteri kantor terasa sepi. Aku duduk di meja kecil, menunggu dengan secangkir kopi di hadapan. Jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, pintu pantry terbuka pelan. Bayu muncul dengan wajah canggung. Seragam kerjanya masih sedikit basah oleh sisa air pel. Permisi Bu, apa saya benar-benar tidak mengganggu? Tanyanya hati-hati. Aku tersenyum, mencoba menutupi kegugupan. Tidak sama sekali. Duduklah. Aku cuma butuh teman ngobrol. Ia duduk perlahan, menunduk sopan. Aku bisa melihat jelas tangan kasarnya yang mungkin terbiasa bekerja keras. Anehnya, justru itulah yang membuatnya terlihat begitu nyata, begitu berbeda dari orang-orang di sekelilingku. Kami mulai berbincang. Awalnya ringan, soal pekerjaan, soal keluarganya di kampung, hingga tentang mimpinya yang sederhana, bisa menyekolahkan adiknya sampai lulus kuliah. Aku mendengarkan dengan seksama, terharu oleh kesungguhan matanya Bayu. Aku akhirnya berkata pelan, "Kau orang yang langka, tidak banyak yang bisa tulus seperti itu." Ia menoleh, tampak bingung. "Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Bu. Hidup memang harus dijalani dengan jujur kan?" Ucapan sederhana itu menusuk hatiku. Aku menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah kehangatan yang tak pernah kurasakan sejak lama. Namun, sebelum suasana itu semakin jauh, pintu pantry mendadak terbuka. Ratna berdiri di sana dengan ekspresi kaget. Matanya bergantian menatapku dan Bayu. Dadaku berdegup keras. Aku tahu, sejak saat itu, gosip hanya akan semakin membesar. Dan benar saja keesokan harinya, suasana kantor berubah sikaneken. Ada bisikan di setiap sudut ruangan. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa staf saat aku berjalan melewati koridor. Bisikan lirih terdengar, lalu berhenti setiap kali aku menoleh. Mereka berusaha menutupi, tapi aku tahu persis apa yang sedang mereka bicarakan. "Bu Risa kok makin sering sama cleaning service ya?" Suara samar itu terdengar ketika aku masuk ke ruang rapat. Hatiku langsung terhimpit. Inilah yang paling ku khawatirkan. Bukan karena aku malu pada Bayu, tetapi karena posisiku sebagai direktur dipertaruhkan. Siang harinya, Ratna masuk ke ruanganku dengan wajah serius. "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi hati-hati ya. Saya dengar orang HRD sudah mulai bertanya-tanya soal ibu dan Bayu." Aku terdiam, rasanya seperti ditampar. Aku tahu Ratna tidak berniat buruk, tapi kalimatnya membuat kepalaku berputar. Apa aku terlalu sembrono? Apa aku sudah melangkah terlalu jauh hanya dengan duduk dan berbicara dengannya? Namun, hatiku tetap menolak untuk menyalahkan Bayu. Ia tak pernah melampaui batas. Justru akulah yang membuka ruang itu. Sore harinya, aku sengaja menunggu di lobi, pura-pura sedang menelpon, hanya untuk memastikan Bayu pulang dengan aman. Aku melihatnya keluar dengan langkah tergesa, membawa tas lusuhnya. Tatapannya sempat bertemu dengan mataku, dan ada kegugupan yang sama di sana. Aku ingin memanggilnya, ingin menenangkan hatinya. Tapi sebelum sempat, salah satu manajer datang menghampiriku, menanyakan jadwal rapat mendadak dari Dewan Komisaris. Sekali lagi, aku terseret ke dalam pusaran tugasku sebagai direktur. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantui pikiranku. Apakah aku siap menghadapi badai gosip ini demi seorang Bayu? Ketika kabar mengejutkan sampai ke telingaku esok paginya. "Bu, Bayu dipanggil ke ruang kepala divisi," bisik salah satu staf padaku dengan wajah penuh tanda tanya. Tubuhku langsung menegang. Aku tahu persis arah pembicaraan itu. Gosip yang tadinya hanya beredar pelan, kini sudah sampai ke telinga manajemen. Aku mencoba menahan diri agar tetap tenang, berjalan menuju ruanganku seolah tak terjadi apa-apa. Namun, telingaku terus menangkap bisikan-bisikan itu. Kasihan, kalau dia sampai kena masalah, ya gimana?
Wong dekatnya sama Bu Direktur. Tanganku gemetar saat menggenggam pena. Jantungku berdegup semakin kencang membayangkan Bayu duduk di kursi ruang kepala divisi. Ditanyai, mungkin diinterogasi. Ia yang polos, sederhana, dan tak pernah salah. Kini harus menanggung beban gosip yang seharusnya ditujukan padaku. Sore harinya, aku memberanikan diri menunggu di lorong belakang, berharap bisa bertemu dengannya tanpa diketahui banyak orang. Dan benar saja, pintu ruangan itu terbuka. Bayu keluar dengan wajah pucat. Aku menahan napas, lalu berbisik cepat Bayu. Bagaimana? Ia menunduk, menelan ludah. Suaranya lirih. Mereka bilang kalau gosip ini terus beredar, mungkin saya harus dipindahkan ke cabang lain. Hatiku seakan hancur. Aku menatap matanya. Ada luka di sana, tapi juga ada keteguhan. Bu, kalau ini menyulitkan ibu, saya rela pergi. Ucapnya pelan. Aku terdiam. Suara tercekat di tenggorokanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut kehilangan Bayu lebih dari sekadar pegawai, lebih dari sekadar teman bicara. Bayu, aku menahan tangannya dengan spontan, membuatnya menoleh kaget. Kamu tidak boleh pergi. Aku yang akan bicara dengan manajemen. Semua ini salah mereka yang suka bergosip, bukan salahmu. Wajah Bayu memucat semakin dalam. Tapi Bu, kalau ibu bicara, justru mereka akan makin yakin gosip itu benar. Ucapannya menohok, namun aku tahu dia benar. Semakin aku membela, semakin aku terlihat melindungi sesuatu. Tapi diam saja berarti membiarkan Bayu disalahkan atas hal yang bukan salahnya. Sepanjang malam aku gelisah, tak bisa tidur. Di ruang kerja, aku memandangi jendela gedung tinggi dengan pikiran yang berlarian. Aku seorang direktur, aku terbiasa mengambil keputusan. Sulit, tapi mengapa satu keputusan ini terasa begitu berat? Pagi berikutnya, aku memberanikan diri masuk ke ruang rapat direksi. Semua mata menatapku saat aku berdiri. Suara bisik-bisik menggema, tapi aku tak peduli. Jika ada yang ingin membicarakan tentang Bayu, ucapku dengan suara lantang. Bicaralah langsung padaku. Ia adalah pegawai yang bekerja dengan baik, dan aku tidak akan membiarkan reputasinya hancur hanya karena gosip tak berdasar. Ruangan mendadak hening. Aku bisa melihat beberapa wajah kaku. Sebagian lainnya terkejut. Sementara Bayu, yang diam di sudut ruangan sebagai cleaning service, menatapku dengan mata berkosyekokaka. Aku tahu, sejak detik itu, aku telah menyalakan api. Tapi aku tak peduli, karena di hatiku ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Aku tidak bisa kehilangan Bayu. Itulah kata-kata yang terus berputar di kepalaku sejak aku berdiri di ruang rapat itu. Tapi ternyata, keberanianku malah membuat bara api berubah jadi kobaran. Sore harinya, aku dipanggil ke ruang komisaris. Seorang pria paruh baya menatapku dengan dingin. Risa, katanya tajam. Kau direktur, bukan pelindung seorang cleaning service. Apa kau sadar? Tindakanku tadi menurunkan wibawa perusahaan. Aku menegakkan tubuhku. Meski jantungku berdetak tak karuan. Yang menurunkan wibawa, justru fitnah yang dibiarkan beredar bebas. Bayu tidak bersalah. Dan aku tidak akan membiarkan namanya diinjak-injak. Komisaris itu menghela napas, lalu berkata dengan nada mengancam, kalau begitu, bersiaplah. Apa yang kau lindungi justru bisa menghancurkanmu. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Pundakku terasa dipenuhi beban. Di koridor, Bayu menungguku dengan wajah cemas. Bu, ada apa? Tadi saya lihat wajah komisaris tegang sekali. Aku menatap matanya yang jernih, dan untuk pertama kalinya, aku merasa rapuh di depannya. Bayu, aku takut, bukan karena posisiku, tapi karena kamu. Mereka bisa melakukan apa saja untuk memisahkan kita. Bayu terdiam. Lalu tiba-tiba, ia menggenggam tanganku erat-erat. Kalau memang begitu, Bu, biar saya saja yang pergi. Biar ibu aman. Aku tercekat. Air mata menitik tanpa bisa kutahan. Tidak, Bayu, jangan pernah bilang begitu lagi. Aku sudah terlanjur menganggapmu lebih dari sekadar pegawai. Bayu menatapku kaget, seolah dunia berhenti berputar. Aku sadar, kata-kataku telah membuka rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Bayu menatapku dengan wajah kaget.
Bibirnya terbuka namun tak ada kata keluar. Bu, maksud ibu? Suaranya bergetar, seperti tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bayu, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku mengagumimu sejak lama. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, membuatku melihat dunia dengan cara berbeda. Aku tahu ini gila, tapi hatiku sudah memilihmu. Bayu terdiam. Pandangannya menunduk. Saya ini hanya seorang cleaning service, Bu. Mana mungkin. Aku langsung memotong. Suaraku tegas, tapi penuh perasaan. Jangan pernah rendahkan dirimu begitu, Bayu. Justru kau yang membuatku merasa hidup kembali. Jabatan, harta, semua itu terasa kosong tanpa kehangatan yang kau bawa. Sebelum Bayu sempat menjawab, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu ruanganku. Pintu terbuka, dan sekretarisku masuk dengan wajah panik. Bu Risa, media sudah tahu soal isu ini. Mereka mulai memberitakan tentang hubungan ibu dengan Bayu. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menoleh ke Bayu, yang wajahnya pucat pasi. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Aku tahu sejak detik itu, rahasia kami bukan lagi hanya milik kami berdua. Esok paginya, koran-koran lokal dan portal berita online memajang judul yang menusuk hatiku. Direktur bank terpandang diduga menjalin hubungan dengan cleaning service. Di kantor, semua mata terasa menusuk ke arahku. Setiap kali aku lewat, bisikan-bisikan lirih terdengar di balik meja kerja. Senyum sinis menghantui langkahku. Tapi yang paling membuatku perih adalah saat aku melihat Bayu. Ia menunduk dalam-dalam saat berjalan di lobi, seolah ingin menghilang. Beberapa karyawan sengaja menyingkir. Bahkan ada yang berbisik cukup keras hingga aku bisa mendengar. Itu dia pria yang bikin Bu Risa jatuh. Aku menahan amarah sekaligus rasa sakit. Aku ingin melindunginya, tapi setiap langkah yang kuambil justru membuat bayangan gosip semakin besar. Di ruang kerjaku, komisaris utama datang tanpa pemberitahuan. Ia meletakkan surat di mejaku dengan wajah dingin. Risa, rapat dewan memutuskan jabatanmu akan ditinjau kembali. Reputasi bank dalam bahaya besar. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Aku terdiam, mencoba mencerna kenyataan pahit bahwa pekerjaanku yang kubangun dengan seluruh tenaga dan pengorbanan bisa runtuh hanya karena sebuah gosip. Ketika pintu tertutup, Bayu masuk dengan wajah panik. Bu, saya minta maaf. Semua ini gara-gara saya. Aku menatapnya. Dan kali ini, air mataku benar-benar jatuh. Tidak, Bayu, jangan salahkan dirimu. Justru sekarang aku yang harus memilih antara mempertahankan posisiku atau mempertahankanmu. Justru sekarang aku yang harus memilih antara mempertahankan posisiku atau mempertahankanmu. Kata-kataku bergema di ruang kerja yang tiba-tiba terasa sempit dan pengap. Bayu menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya tidak ingin hidup ibu hancur karena saya. Lebih baik saya yang pergi. Aku menggeleng keras. Tidak, Bayu. Selama ini aku hanya hidup untuk jabatan, angka, dan rapat-rapat dingin. Tapi kau mengajarkanku arti hangatnya hati. Kalau aku kehilanganmu, semua yang kupunya tidak ada artinya. Hari itu aku melangkah ke rapat dewan dengan kepala tegak. Semua mata mengawasiku. Beberapa penuh tuduhan, sebagian lain pura-pura netral. Dengan suara lantang aku berkata, benar. Aku menjalin kedekatan dengan Bayu, seorang cleaning service di bank ini. Tapi salahkah seorang direktur jatuh cinta pada seorang pria sederhana? Aku memilih kejujuran, bukan topeng. Kalau kalian anggap itu kelemahan, maka aku siap menanggalkan jabatanku. Ruangan itu hening. Sejenak, hanya detak jantungku yang terdengar. Lalu, aku menandatangani surat pengunduran diriku di hadapan mereka semua. Beberapa pekan setelahnya, aku berjalan meninggalkan gedung megah yang dulu terasa seperti rumah kedua. Kini, aku hanya membawa satu koper kecil dan seseorang di sisiku. Bayu. Kami melangkah keluar bersama. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tidak lagi terikat pada gelar atau status, melainkan pada sebuah pilihan tulus. Cinta yang sederhana, tapi sejati. Aku menatap Bayu yang tersenyum kikuk, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Mulai hari ini, Bayu,
Aku bukan lagi direktur. Aku hanya Risa. Wanita yang beruntung karena dipeluk pria sebaik kamu. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah jingga. Aku tahu, inilah awal dari kehidupan baru yang sebenarnya.